Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi insan Peruri. Welcome back to Peruri Talk, Deep Talk about Peruriting. Insan Peruri, sejak 31 Juli 2023, Kementerian BUMN sebagai pemilik modal telah menunjuk 2 orang direktur di Peruri yang baru sebagai pengganti direktur yang lama yang telah habis masa jabatannya. Nah, hari ini kita akan berbincang dengan salah seorang direktur Peruri yang bisa dibilang baru, tapi sebenarnya nggak baru-baru juga, karena beliau merupakan direktur yang dari Peruri berkarir sejak awal di Peruri. Nah, siapakah beliau? Marilah kita sambut Bapak Fajar Rizky atau Pak Luki. Selamat siang Pak Luki. Selamat siang. Apa kabar Pak? Baik, Happy ya hari ini kayaknya, tetap sumringah. semangat. Oke. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan kita nih Pak, saya ada satu pertanyaan yang sebenarnya mengganjal dari awal saya kenal Pak Luki. Hmm. Sebenarnya nama Bapak tuh Fajar Rizky, kenapa dipanggilnya Luki? Nah, Gitu. itulah Kok itulah? saya juga bingung. Kenapa Pak? Karena itu Dari kecil atau? nama nama panggilan di rumah awalnya. Oke, kenapa? Tapi Karena Bapak ini sering banyak hoki atau gimana jadi Luki-Luki atau gimana Pak? saya tuh sebenarnya dipanggilnya Rizky, tapi mungkin Oke. dulu saya cadel, Oh, jadinya ya jadi Lucky-Lucky gitu. oke. Jadi Luki-Luki. Baik, Pak Luki ini sudah berapa tahun sih Pak di Peruri? Saya mungkin udah lebih dari 25 tahun ya. Wih deh, jadi dari tahun 9. 1996. Oke, pas saya masih TK. Oh, udah di Peruri ya, Pak. Iya. Waktu pertama masuk itu Bapak memang pengen kerja di BUMN, pengen kerja di Peruri atau mungkin Bapak punya cita-cita lain dulu sih sebelumnya? Nah, jadi gini, perjalanannya itu saya dulu lulus 92 ya, Oke. S1 Mhm, dari Pancasila. mhm. Nah, terus saya langsung berkarir di industri perumahan, di Oke. properti, Oh, di properti dulu. di pengembang. Selanjutnya eh, ikut diajak kawan saya untuk pindah. Itu di 95. Mhm. 95 saya pindah ke kontraktor, jadi ke pemborongnya, bukan pengembangnya lagi. Oke. Nah, saya pernah dikirim oleh kantor saya untuk melihat economic outlook tahun depannya gitu loh, Oke. beberapa tahun depan. Nah, saya sharing deh, dapat outlook itu, sharing ke bos saya lah gitu. Mhm. Ini katanya Asia mau ada ini nih, mau ada apa? Kurang bagus ekonominya 1-2 tahun Oke. ke depan gitu. Mmm. Memang Oh, mau dirasa. krisis 98 kayak Iya, gitu-gitu ya, itu Pak? saya udah Ah, dengar tuh lagi tuh dapat oke. dari apa, saya ikut Economic Outlook Economic saat itu outlook, ya. iya betul. Nah, saya lihat memang di industri itu udah Mhm, mulai, terutama pembayaran udah mulai susah dari apa, customer kita gitu oke. waktu itu. Ini ada apa gitu. Nah, Mhm, 96 95 akhir itu iya, saya lihat di Peruri ada buka. pembukaan. Nah, ada kebetulan di finance dan accounting. Penting. Nah, saya coba ikut. Oke. Alhamdulillah 96 saya diterima Terima, dan dapat join di Peruri Peruri. Jadi pertama di finance, Pak? di finance. Finance dulu, oke. Padahal lagi itu juga saya diterima di Pasaraya. Oke, di pasaranya juga. Saya juga bingung nih kemana yang mau dipilih gitu loh. Oke. Tapi melihat Peruri ini kan Perum, Mhm. ya akhirnya saya pilih Peruri aja deh, gitu loh. Oke, oh jadi sebelumnya pernah di kontraktor pengembang dulu ya Pak. Ya, Tapi emang cita-cita udah pengen dari dulu gitu nggak sih Pak kerja di BUMN atau pemerintahan? Kadang kan kalau orang lihat ada memang yang orang sukanya di pemerintahan gitu, tapi ada yang maunya kerjanya bebas gitu. Kalau Pak Luki emang sukanya ke arah BUMN kayak gitu-gitu ya Pak? saya awalnya itu nggak tahu mau kemana gitu. Oke, Maksudnya mau berarti industrinya, mau sama industrinya kayak apa saya nggak tahu. Pokoknya untuk oke. di pengembang aja waktu di Mhm. Integri aja saya dapat itu dari kawan saya di ISTN. Saya kampusnya kan dekat ISTN, ISN, ya iya. kan. Nah pas waktu ada pertandingan
saya lupa tuh pertandingan apa, saya diminta untuk ikut tarkam lah Oke, ibarat itu. tarkam. Basket biasa kan tahu saya pemain Iya, basket. main basket, pantas Nah, dibutuhin, Pak. singkat cerita saya pernah, "Loh, lo nggak kuliah lo?" Dia bilang Mhm, itu. "Enggak, gue udah nggak ada kuliah," gitu. Memang saya belum wisuda. iya, "Lo mau nggak ikut gue?" Dia bilang. Diajaklah diajak sama kawan saya itu yang temen, di STN. mhm, Ya udah saya join di sana gitu loh. mmm, Join di industri apa, di properti itu. mhm. Nah, berapa tahun ya, 2 tahun apa 3 tahun di situ, kawan saya pindah ke kontraktornya, saya Iya, diajak, kayak gitu, "Lo mau di sini apa mau ikut gua?" Diikut lo aja deh, ikut. saya pindah juga. Iya. Jadi di mana ada kesempatan di situ Pak Luki langsung masuk aja Saya ikut gitu. aja gitu loh. Oke. Jadi peruri ada lowongan juga langsung masuk aja gitu Pas Pak? lagi di Perui 95 kalau nggak salah 95. 95, Mhm, akhir itu ya saya ikut aja join, mhm. ikut tes, lulus dan April 96 saya diterima. Oke, itu masuk Bapak di level apa Pak? Wah, saya tuh masih kontrak lagi tuh, Oh kan awalnya dulu masih kontrak iya dulu, di berapa tahun tuh Perui Pak? 1 tahun, Oh 1 setahun tahun kontrak, mhm. tanda tangan. Yakin aja lah Pak. Bener yang saya dengar dari apa Outlook itu Mhm. bener ada kejadian. Oke, untung udah pindah ke Dan BUMN. kawan-kawan saya yang di perbankan banyak Mhm, kan dari ekonomi itu kan banyaknya ke ke perbankan. perbankan, Nah betul Pak. itu semuanya pada buka kafe akhirnya. Iyalah Pak, bisnis perbankan waktu itu kan lagi Lagi 98 inilah ya. jadinya banyak pengurangan pegawai dan Oh iya. sebagainya. Sementara Peruri, Perum gitu aman ya Pak, meskipun ada guncangan-guncangan ekonomi, kita masih tetap aman-aman aja gitu. Justru malah seingat saya tuh pada saat krisis itu justru kita ordernya tambah terus. Oh gitu ya Pak? Iya Karena juga sih, betul. membutuhkan uang Uang tunai, cash, tunang uang cashnya. tunainya Dari Bank tinggi. Indonesia ada Oke. penambahan-penambahan gitu. Baik, terus yang kedua Pak pertanyaannya, ini berkaitan sama pengembangan karirnya nih. Benar-benar Bapak yang tadi dibilang Bapak dari kontrak, kemudian naik ke staff kayak gitu ya Pak, sampai sekarang jadi direktur. Mhm. Ada nggak Pak kiat-kiat khusus nih Pak dari Bapak untuk kita yang masih muda-muda ini gimana kalau mau berkarir secemerlang Bapak gitu? Yang pertama fokus pada pekerjaan. Fokus, oke. Yang kedua samina watokna. Waduh, Jadi apa kata pimpinan ikutin aja gitu loh. oke. Jalanin aja karena itu tugas kita kan Hmm, sesuai dengan fungsinya gitu. Kalau saya sih dari dulu gitu. jadi harus ngikutin patuh gitu ya Pak? Ya karena memang kita bekerja kan juga satu grup dan satu komando kan. Iya, betul Atasan betul. kita ya kepala seksi kita atau kepala departemen kita Mmm, gitu. tapi kalau zaman sekarang Pak, anak-anak zaman sekarang tuh kan kalau disuruh ngapain mereka ini dulu tuh Pak, defense dulu atau gimana gitu. Ada biasanya suka punya standing opinion sendiri, kalau menurut Bapak gimana sih Pak? Karena sekarang ada perbedaan generasi tuh Pak. Mungkin gini ya, karena saya dilatih, dibangun Mhm, sejak saya aktif dulu di Senat Mahasiswa iya, atau di OSIS itu dengan challenging. oke, Jadi apalagi di perusahaan saya itu juga kalau kita nggak kerja keras ya susah gitu karena mhm, pesaingnya juga cukup besar ya. mmm, Dan pengalaman itu yang saya bawa ke Peruri sebagai Peru. oke, Jadi saya kebetulan juga saya ditempatkan dulu eh, di Departemen Keuangan mhm, di seksi pembukuan kalau nggak salah tuh. oke, Itu yang membuat laporan keuangan induk lah gitu. Dan juga mulai bermigrasi ke komputerisasi. oke, Nah, jadi memang saya karena saat itu mungkin dianggap milenial saat itu ya. mhm Jadi mhm, saya memang eh, diminta oleh pimpinan saya itu untuk eh, memikirkan bagaimana untuk membuat laporan keuangan ini yang tepat waktu dan juga baik dan benar gitu. oke, Dan makanya saya sering sekali tuh dulu koordinasi dengan teman-teman di IT. iya, Dulu namanya Balata, apa tuh Pak Balata? bagian pengelolaan data. Oh gitu, tapi emang kalau di Peruri itu semuanya disingkat-singkat ya Pak, Singkat-singkat. Balata bagian. Oke baik Pak. Nah Kepala tadi bironya namanya
Rolata, Kepala Lolata. Biro Pengolahan Data. Oh gitu. Semuanya disingkat, hampir di setiap unit kerja pasti ada singkatannya. Mhm. Baik Pak, kalau tadi Bapak udah cerita perjalanan di finance ya Pak, berarti Bapak udah cukup paham banget mengenai lika-liku keuangannya Peruri, pertumbuhan bisnisnya Peruri seperti apa. Nah, mungkin ada perbedaan nggak Pak dari Peruri yang zaman dulu nih, waktu awal-awal Bapak masuk, pas Bapak di keuangan sama kondisi Peruri saat ini? Itu seperti apa Pak perbedaannya? Atau masih sama-sama aja nih jangan-jangan? Jadi memang kalau melihat dari perkembangan saat Mhm, saya waktu baru dengan kondisi saat ini, iya. itu jauh beda, Oke jauh sekali berbedanya. Nah, kalau dulu itu kita masih banyak manualnya. oke. Misalnya seperti kita mau tutup buku, Mhm, itu harus woro-woro dulu ke unit-unit kerja agar semua penggunaan tinta, penggunaan bahan dan sebagainya itu udah dipastikan bondnya bond ya, itu dulu bond. Oh iya, bondnya masih itu pakai bond ya? sudah dibuat dan Mmm, untuk di input di dalam sistem karena sistem. masih Manual banget semuanya Pak. manual semi komputerisasi lah. Komputerisasi, Nah, oke. dan bahkan sampai dibedakan warnanya. Oke, Ada bon putih, mhm, ada bon kuning, ada bon biru, merah. oke. Nah, itu ada tandanya Ada tuh. tandanya? Karena untuk membantu kawan-kawan kita yang ada di produksi untuk Mhm, membedakan kalau putih ini untuk ini. oke. Kalau Biar yang nggak salah bond gitu ya Pak? Oke, untuk kalau yang hijau ini untuk ini gitu. Itu mhm, ada artinya dulu tuh, oke. Nah kalau gitu. sekarang kita udah Supaya nggak pakai tidak bond? salah posting. Biar nggak salah posting ya Pak? Nah, Oke, nah, kalau sekarang kan semua sudah online, real online. time, Iya, sudah betul. diinput di ERP Mhm, SAP. oke. Nah, kalau itu dari sisi cara kerjanya berarti ya Pak, Ya, metodenya ada bon-bon seperti itu. Nah, kalau dari sisi budayanya Pak, mungkin ada nggak Pak cerita-cerita menarik mengenai budaya yang beda? Kalau dulu tuh kayak gimana sih orang-orang Peruri sama perbedaannya yang sekarang seperti apa? eh kalau yang saya tahu Mhm, di Pururi itu kekeluargaannya kuat, oke. cukup kuat kekeluarganya. Jadi eh, sampai kita di satu anggap aja satu seksi lah ya, seksi kan juga cukup cukup besar ya. Mhm, Itu bahkan sampai keluarganya, sampai ini iya. tahu semua, Iya kenal udah semua. saling kenal gitu ya Saling Pak? kenal dan setiap ada acara keluarga itu diutamakan pasti jangankan lagi kesusahan gitu, Mhm, ke musibah, lagi lagi misalnya lagi senang mhm, misalnya mau mantu atau apa pasti guyup gitu. Yang iya. saya tahu sih seperti itu. Iya, jadi kekeluargaannya berasa saling kenal Ya gitu ya. mungkin karena sangat ini ya, sangat apa, dekat dan, eee, hari-hari sering ketemu mungkin seperti itu. Iya. Baik Pak, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada satu pertanyaan dari karyawan Pak yang ditujukan kepada Bapak. Heeh, Nah pertanyaannya ini dari Mas Bimo Muhammad, heeh. dari Seksi Perbendaharaan NP-nya 7534. Eh, nah pertanyaannya bisa disimak sebagai berikut Pak. Selamat pagi, yang terhormat Pak Fajar Rizky selaku Direktur Keuangan Perum Peruri. Perkenalkan, nama saya Bimo Muhammad dari Seksi Perbendaraan. Kali ini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan untuk Pak Luki. Yang pertama, bagaimana Pak Luki tetap konsisten untuk mencapai posisi menjadi seorang direksi, dikarenakan Pak Luki seyogyanya merupakan pegawai organik Perum Peruri. Yang kedua, pertanyaannya adalah apa yang akan Pak Luki terapkan atau hal positif apa yang akan Pak Luki berikan selama 5 tahun ke depan kepada Perum Peruri. Itu saja, terima kasih. Oke Pak, berarti yang pertama berkaitan dengan konsistensi, gitu Ya, Pak. untuk konsistensi itu kalau saya itu selalu, saya punya target. Mhm, Target jangka pendek, jangka panjang dan sebagainya. Dan oke. juga pekerjaan, pasti itu ada, kita punya apa,
punya buku saku sendiri lah. Seperti itu. Terus yang kedua, kalau saya itu saya kerjakan yang saya catat atau catat yang saya kerjakan. Kuncinya itu aja. Yang saya kerjakan pasti saya catat. Dan yang saya catat pasti saya akan kerjakan. Oke, jadi itu terus-menerus diulangi, jadinya secara tidak sadar, secara jangka panjang itu jadi konsisten sih. Iya, gitu ya, Pak? terutama kan tujuannya adalah target. Oke. Misalnya seperti contoh, saya mungkin bisa cerita sedikit ya. Pada saat nggak lama saya di dalam di sini itu mau ada perubahan yang dibilang adalah musibah data komputer, Oke. yaitu Y2K 99 ke 2000. Hmm. Itu dulu luar biasa kita membackup data seluruhnya. Dan kebetulan saya tahun segitu udah di akuntansi saya. Nah, itu saya bekerja sama dengan IT untuk menyelamatkan data-data 5 tahun terakhir. Oke. Karena diasumsikan pada perubahan 99 ke 2000 itu akan error seluruhnya. Oke. Walaupun mungkin ternyata nggak terbukti ya, tapi pekerjaan itu luar biasa gitu lah. Itu Iya, harus di backup semuanya. iya, dulu ya, Pak? sementara kita melihat dengan countdown itu, wah tinggal sekian hari lagi, sekian hari. Ini target harus selesai backup data, sementara ya mungkin kita punya teknologi saat itu juga masih cukup lama ya, nggak cepat seperti saat ini. Itulah yang mungkin yang saya pengalaman itu yang, tapi kita harus punya target untuk ke depan ya, Pak. menyelesaikan itu semua. Alhamdulillah tapi bisa tercapai. Nah, kemudian yang berkaitan sama tadi Pak, pertanyaan Mas Bimo, 5 tahun ke depan nih, Pak Luki mau apa lagi? Nah gini, saya selalu ingin duluan di depan gitu loh. Jadi kalau saya pernah baca satu buku itu duluan sampai di masa depan. Wih. Jadi kita harus berpikir selalu ke depan terus gitu loh. Udahlah belakang sebagai referensi aja untuk catatan kita, sebagai referensi untuk kita melihat ke depan. Jadi apa yang kita kerjakan saat ini untuk besok itu selalu harus lebih baik dari kemarin yang kita kerjakan. Betul, selalu lebih baik ya Pak. Harus lebih baik. Harus lebih baik. Dengan semakin berkembang pesatnya ekonomi dan perubahan proses bisnis menuju era digital, pemerintah melalui Peruri mengeluarkan meterai elektronik demi peningkatan koordinasi, pengawasan, dan kenyamanan dalam melakukan pemeteraian. Dengan dibekali teknologi Digital Signature X.509, SHA 512, dan 3 fitur keamanan tambahan. Yang pertama, Over, di mana 70% desain meterai elektronik merupakan barcode unik yang berbeda setiap meterai. Kedua, Cover, Peruri Seal hanya dapat dibaca dengan scanner atau aplikasi khusus dari Peruri. Dan Signature Panel yang dapat dilihat menggunakan aplikasi PDF Reader. Ketiga, dengan pembuktian secara forensik oleh Peruri. Meterai elektronik akan meningkatkan pengalaman pemeteraian dalam aspek keamanan, kenyamanan, ketersediaan, dan kemudahan bagi masyarakat. Manfaat bagi regulator akan ada sumber pendapatan baru, real-time monitoring, serta menjaga meterai dari pemalsuan dan penyalahgunaan. Dan yang paling penting adalah simplifikasi pembubuhan meterai pada sistem elektronik yang sangat bermanfaat bagi instansi, lembaga, badan usaha, maupun sektor perbankan. Meterai elektronik tersedia melalui portal e-Meterai yang memungkinkan setiap individu dapat memesan langsung meterai elektronik dan mempermudah perusahaan serta reseller dalam melakukan pembelian maupun pembubuhan secara langsung. Meterai elektronik, mudah dan aman. Sebelum kita lanjut, kita mau umumin dulu pemenang kuis episode sebelumnya. Pemenangnya bisa dilihat di bawah ini. Selamat untuk teman-teman pemenang kuis dan jangan lupa untuk nonton episode ini sampai akhir karena akan ada kuis menarik di akhir episode ini. Oke, nah tadi sebenarnya kita
sudah bahas nih Pak, tadi di awal saya bilang kalau Pak Luki itu bukan direktur yang baru-baru banget, karena sebelumnya Bapak sudah pernah menjabat sebagai direktur pengembangan usaha. Ya. Nah, sebagai direktur pengembangan usaha dan sekarang ke direktur keuangan dan manajemen risiko, itu Ya. kan dua hal yang sebenarnya bertolak belakang gitu Pak. Ya. Kalau bisnis, wah udahlah ngegas terus gitu ya Pak. Sementara kalau keuangan manajemen risiko itu banyak ngeremnya, harus hati-hati gitu. Nah, ini bagaimana Bapak menyikapi hal tersebut? Oke, makasih. Jadi memang saya kan berangkat dari finance dan accounting ya. Iya. Setelah itu saya berkarir di BOD, namun memimpin untuk business development atau Oke. pengembangan usaha. Usaha. Modal saya adalah roadmap-nya Peruri. Ini Peruri mau kemana sih itu loh. Oke, Pak. Dan juga arahan dari Ibu Dirut udah pasti. Kita lihat semua produk kita, kalau kita lihat dari saat itu ya 5 tahun yang lalu roadmap kita melihat wah ini semua apa yang kita geluti di bisnis itu ini akan terdescribe dengan digitalisasi. Iya, betul. Itu nggak siap untuk perubahan sehingga berubah pada saat susah itu berat. Ya. Kita berubah pada saat kita sehat itu lebih mudah dan lebih gampang. Artinya gini, kita melakukan transformasi, baik itu transformasi organisasi, bisnis dan sebagainya pada saat kita lagi sehat, lagi fit, Ya. itu nggak terlalu berat. Tapi kalau udah kita sakit Iya, dan kita harus melakukan transformasi. perubahan, wah itu turbulence Berat lah. banget. Iya, betul. Tantangannya lebih Itu berasa gitu ya, Pak. udah kebayang deh. Iya. Jadi mumpung kita lagi sehat dan kita lihat roadmap-nya juga ke sana, kita harus memikirkan second curve. Jadi gini, kalau namanya perjalanan suatu produk atau industri atau apa, pasti kan dia akan, iya kan, pasti nanti dia akan turun, Kembali. iya kan, sudah mulai jenuh. Iya. Nah, sebelum mereka jenuh, kita harus pikirin lagi untuk second curve-nya. Oke. Nah, Jadi itu- jangan sampai ke titik jenuh, kita udah harus naik Kalau lagi. udah mulai jenuh, kita udah punya bisnis yang baru. Bisnis yang baru. Oke. Memang nggak gampang. Iya. Mungkin dari 1000 paling juga berapa yang berhasil di lubang jarum itu. Tapi kita harus ke sana. Iya, betul. Dan Peruri ini salah satu BUMN yang berhasil dalam transformasinya. Kita yang dari konvensional sekarang sudah mulai masuk ke bisnis digital gitu ya Pak. Iya. Dan di zaman Bapak kemarin di pengembangan usaha itu banyak sekali gebrakan-gebrakan yang sudah dibuat gitu ya Pak. Jadi gini, memang selalu menjadi polemik chicken and egg. Oke. Kita Duluan mana? duluan mana? Kejadian dulu baru kita berubah atau mau berubah dulu baru nanti melihat zamannya. Ini kan nggak gampang gitu. Betul, mengajak teman-teman untuk mendahului yang mana dulu gitu. Iya. Kita menyiapkan dulu atau kumaha engke deh gitu. Oke, nah sekarang Bapak sudah menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, tapi tadi di Direktorat Keuangan Manajemen Risiko ini tetap harus mendukung bisnis. Nah, Bapak untuk mendukung bisnis ini sebenarnya grand vision-nya seperti apa? Saya harus sedikit merubah pemikiran saya. Jadi balik gitu ya Pak? Jadi bukannya kita untuk ngerem, bukan. Oke. Justru lebih memastikan membantu teman-teman yang di depan itu untuk mereka tidak ragu-ragu lagi untuk injek gas. Gitu. Oh iya betul. Jadi yang bisnis kita harus yakinkan gitu ya Pak, Iya. bahwa kita punya risk management yang aman, kita punya keuangan yang sehat gitu Iya. untuk mendukung bisnis-bisnis kita ke depan Betul. gitu ya Pak. Baik. Kemudian Pak, sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, kita ada satu pertanyaan lagi dari karyawan, Oh iya. yaitu dari Mas Viko Fabut Pratama. Ini dia pertanyaannya. Selamat pagi Pak Luki, saya Viko dari sesi perpajakan ingin bertanya mengenai hal unik apa atau pengalaman unik apa yang pernah Bapak alami selama Bapak menjadi insan Peruri, mulai dari Bapak diterima menjadi pegawai Peruri hingga saat ini Bapak menjadi Direktur Keuangan di Peruri. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Viko. Jadi pertanyaannya mengenai hal yang unik Pak, gitu. Yang unik yang berkesan dari awal Bapak berkarir sampai sekarang.
Apa tuh Pak? Banyak sebenarnya. Banyak. Satu yang paling unik aja Pak. Yang paling unik apa ya? Ntar dulu, banyak bener soalnya. Apa nih Pak, Bapak pernah kena hukuman atau pernah apa gitu, nggak pernah ya Pak? Jadi gini, dulu pernah saya ikut turnamen. Oke, turnamen. Apa tuh Pak turnamen Basket. apa? Dulu Basket pasti tuh. basket. Ih, anak basket banget lah. Terus Pak. Nah, dulu kan kita itu setiap hari Jumat pagi Iya. itu harus senam kan. Iya betul. Sekarang udah nggak ada tapi Pak. Gitu ya? Nanti diadain lagi apa Ya, ya? siap Oke, pokoknya. lanjut Pak. Nah, kebetulan saya semifinal itu hari Kamis malam Oke. di Senayan tuh. Semifinal. Pulang sampai malam. Iya. Nah, besok harus senam. Capek bener saya pikir nih. Saya nggak ikut senam deh. Oke. Saya nggak ikut senam, saya datang pagi mau masuk ke sini udah banyak yang mau senam, akhirnya lewat belakang saya sekarang tuh di M Block Market tuh. M-Block, iya betul. Dulu itu di tempat pembuatan tinta kalau nggak salah. Oh, di situ dulu pembuatan. Saya nunggu situ aja sampai senam selesai. Ada sidak sapam. Terus langsung ketahuan di situ. Ngapain di situ gitu. Di situ pasti bilang, ini Pak ada olahragawan kok bukan ini. Oh ya, biasanya Bapak olahraga, ikut malah di basket, sini? ternyata di sini Semalam senam habis gitu. final, dia bilang capek bener dia bilang gitu. Tapi ya Jadi karena ikut peraturan ngumpet di ya situ. saya dicatat gitu. Iya, nggak ikut kena senam. tilang dong Pak. Zaman dulu Iya. ya, kita tuh dulu ada tilang-tilang kayak gitu ya Pak. Karena Sapam itu tahu banget saya ini olahragawan ada di sini bukannya senam. Iya, malah ngumpet gitu. Oke deh Pak. Nah, terakhir nih Pak, kira-kira concern yang bisa Bapak sampaikan kepada insan peruri untuk bisa mendukung pertumbuhan bisnis peruri. Buat orang-orang peruri pada umumnya, seperti apa sih Pak mereka bisa mendukung bisnis peruri? Yang pertama adalah kita harus fokus pada pekerjaan kita, tugas dan fungsi kita. Yang kedua, kita harus mendukung program yang perusahaan sudah canangkan. Pasti itu programnya baik semua. Oke. Terus yang ketiga, kita harus semangat kerjanya juga, Iya, walaupun semangat. di mana ditugaskan gitu loh. Harus siap ditempatkan di mana saja ya siap Pak. ditempatkan Di di mana saja. Untungnya peruri cuma Jakarta Karawang Pak, jadi siap-siap aja gitu karena dekat. Terus selanjutnya adalah kita juga harus menyiapkan diri Oke. gitu loh. Jadi kita juga harus menyiapkan diri. Kita menambah pengalaman kita dan ikut juga beberapa kursus dan untuk meningkatkan potensi kita juga gitu loh. Sehingga pada saat perusahaan membutuhkan sesuatu Iya. itu kita sudah ready gitu. Dan setiap ada kesempatan ini yang mungkin saya selalu melihat di kawan-kawan kita ya. Pada saat ada setiap kesempatan challenge itu ragu untuk Iya, mengambil itu. Kalau saya pasti udah bismillah aja udah yuk siap gitu. Dengan modal bismillah pokoknya maju dulu, ambil kesempatan karena kesempatan nggak datang kedua Nggak datang kali. lagi. Iya betul, setuju Pak. Kalau Bayangin kan di Peruri aja ada 1.000 berapa tuh itu. Apanya Pak? orang Karyawannya? karyawannya. Hampir 2.000 Pak. Hampir 2.000. Kalau ada kesempatan jadi 1/2.000. Per 2.000. Kan nggak mungkin datang Iya, lagi betul. gitu loh. Betul. Jadi harus langsung ambil kesempatan selama Iya, itu tapi berlaku. juga jangan konyol. Kita Iya. juga harus Menyiapkan diri ya, dulu. membangun diri sendiri juga gitu. Oke, baik. Justru kalau zaman dulu tuh kan pasti kita meningkatkan potensi kita, menambah juga untuk yang menunjang pekerjaan kita, Iya, juga menambah dari sisi pengetahuan bahasa. iya. Nah kalau sekarang tambah lagi, Apa tuh Pak? harus tahu bahasa coding. Oh, Nggak hanya bahasa Inggris. Apalagi peruri sekarang digital ya, Nah, itu bergerak dia. di perusahaan teknologi. Jadi harus bahasa coding juga harus mulai dipelajari. Betul. Apapun ininya pasti akan ke digitalisasi Oke, seluruhnya. jadi setiap karyawan harus terus mengupgrade diri Iya. ya Kak untuk bisa siap menghadapi kesempatan. Iya. Oke. Baik, sebelum kita tutup acara hari ini ada satu pertanyaan yang bisa dijawab oleh seluruh karyawan Peruri, yaitu tahun berapa Pak Luki bergabung di Peruri? Tadi udah disebutkan ya Pak di Udah. awal episode tahun Udah. berapa Pak Luki bergabung di Peruri. Nah, insan Peruri dapat mengirimkan jawabannya dengan cara yang pertama
pertama, follow IG Peruri Indonesia. Yang kedua, DM jawaban kalian ke IG Peruri. 10 jawaban tercepat akan mendapatkan hadiah menarik dan pengumuman akan diumumkan pada episode berikutnya. Baik Insan Peruri, itulah tadi ngobrol-ngobrol santai kita bersama Pak Luki, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perum Peruri. Dan mungkin sebelum kita tutup acara hari ini ada satu closing statement dari Pak Luki. Dipersilakan Pak Luki. Baik, terima kasih. Jadi mungkin pesan saya adalah yang pertama kita harus meningkatkan atau mengupgrade diri kita sendiri. Oke Pak. Selanjutnya juga kita jangan lupa kita harus life balance. Oke, Jadi life balance. walaupun sibuk di kantor dengan aktivitas, jangan lupa kita juga harus mengolah otak kanan kita Betul. dengan sesuai dengan ininya deh, sesuai dengan hobi, hobinya, kesukaannya. olahraga, seni Oke. dan sebagainya, dan jangan lupa juga dengan orang tua. Oke, selalu berbakti kepada orang tua ya Pak. Harus ingat sama orang tua. Oke, baik Pak Luki, terima kasih atas pesan-pesannya. Lewat Pak Luki ini kita jadi tahu bahwa setiap karyawan Peruri itu punya kesempatan yang sama. Bahwa kita yang dari bawah, dari karyawan itu juga punya kesempatan ternyata ya Pak untuk jadi direktur di BUMN. Baik, saya rasa cukup untuk pembicaraan kita hari ini Pak Luki. Terima kasih banyak dan selamat Pak Luki atas terpilihnya Bapak sebagai Direktur Makasih. Keuangan dan Manajemen Risiko. Semoga amanah, semoga Amin. makin sukses ke depannya dan bisa membawa Peruri ke bisnis yang lebih di internasional lagi gitu Pak. Terima Amin. kasih banyak. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.